kita sudah masuk 2 pertanyaan Ustadz, aku jawab pertanyaan insya Allah. Aku kasih pertanyaan pertama untuk Ustadz Maulana. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami selalu buat kesal, kemudian saya mendoakan yang jelek aja, dan juga bener loh kejadian sama suami. Kebetulan suami itu suka bikin kesal, selingkuh berkali-kali, bahkan sampai mabuk-mabukan. Akhirnya saya kesal, doa agar dia sakit aja biar kapok. Dan kebetulan kini dia sakit Ustadz dan gak bisa jalan. Apakah ini akibat doa saya atau memang sudah takdir Allah? Atau bahkan hukuman dari Allah Ustadz? Ya, dua-duanya kena semua. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus sampaikan, doanya orang terzalimi itu dijawab oleh Allah. Doanya orang tua, doanya orang terzalimi, dan doanya orang musafir. Ini 3 doa yang dijawab oleh Allah. Dan ketahuilah ketika kita ada orang berbuat zalim sama kita, bisa nggak kita yang didoakan adalah perbuatan zalimnya yang dihilangkan. Sekali lagi, bukan orangnya yang dihilangkan. Matikan dia, salah. Sakitkan dia, salah. Kutuklah dia, salah. 3 ini tidak boleh didoakan terhadap orang zalim. Sekali lagi, tidak boleh mendoakan orang zalim. Tapi kalau mendoakan orang zalim itu yang dihilangkan adalah sekali lagi perbuatan zalimnya. Sekali lagi perbuatan zalimnya, bukan orang yang dihilangkan. Karena bisa sih membalas kejahatan orang kepada kita, tapi kejahatan yang dalam artian berlaku adil. Sekali lagi berlaku adil. Tapi berlaku ihsanlah kepada orang yang zalim terhadapmu. Dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya. Caranya berbuat baik kepadanya, hindarkan dia dari perbuatan zolimnya, jangan beri kesempatan dia untuk berbuat zolim. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan tadi ibu tadi, mendoakan untuk orang suaminya, itu salah besar karena mendoakan sakit. Itu tidak boleh. Oh subhanallah, jadi ada kesalahan ketika berdoa. Kesalahan banget. Ya. Tapi Ustadz pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Orsteri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz mau nanya nih, mau tanya dong. Apa jawab dong. Iya. Iya dong. Ya. Doa untuk mempertemukan jodoh buat adik saya gimana ya? Apa tuh? Apa sih doanya supaya bisa mempertemukan doa adik saya jodohnya? Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk mempertemukan jodoh, subhanallah. Dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Anbiya ayat 89, sering diajarkan guru kita Ustadz Maulana. Rabbila tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian, engkau sebaik-baik pewaris. Ini untuk diri kita sendiri. Bagaimana untuk adik kita? Insya Allah berdoanya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya tidak mau adikku terjerumus dalam maksiat. Ya Allah, pertemukanlah dia jodoh yang baik. Namun bukan hanya berdoa, tapi juga berikhtiar. Apalagi mungkin adiknya adalah seorang wanita, maka selayaknya seorang kakak lah yang misalnya cari kenalannya atau mungkin kenalan daripada suaminya. Maka subhanallah kita ada ikhtiar juga, baru setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tanpa doa itu sia-sia, tapi doa tanpa usaha juga itu adalah yang namanya tidak ada pergerakan daripada kita. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Engkau hanya diberi sesuai dengan apa yang engkau usahakan. Maka cariin di mana? Ya kita cari di mana, disitulah kita mendapatkan. Cari di masjid, insya Allah cari dapat orang masjid. Cari di tempat yang salah ya biasanya dapat juga orang yang salah, walaupun tidak selamanya seperti itu. Maka carilah di tempat-tempat yang baik, insya Allah. Surah Al-Anbiya ayat 89. Cari di pesantren dapatnya santri. Dari jamaah di Instagram @da_cookies. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mau tanya dong, kalau doa orang yang berbeda agama dengan kita, apakah bisa diijabah? Saya mendoakan supaya dia diberikan hidayah iman Islam. Lalu apakah doa-doa selain diberikan hidayah pada orang non-muslim tersebut itu bisa sampai juga untuk mereka? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silahkan Ustadz Bani. Masya Allah. Mendoakan orang non-muslim paling tidak terbagi 4. Pertama, mendoakan mereka dapat hidayah. Semua ulama sepakat boleh. Yang kedua, mendoakan mereka setelah meninggal supaya Allah ampuni. Ulama semua sepakat tidak boleh. Berdasarkan At-Taubah 113. Yang ketiga adalah mendoakan mereka supaya Allah ampuni ketika masih hidup, boleh. Dulu para nabi berdoa Allahumma ihdi qaum fa innahum la ya'lamun dan seterusnya. Dan yang keempat, mendoakan orang non muslim dalam urusan dunianya, ini juga boleh. Rasul SAW pernah ada orang Yahudi bersin supaya minta didoakan, dia bilang alhamdulillah supaya didoakan. Maka oleh Rasul SAW, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan hidayah kepadamu dan Allah perbaiki semua urusanmu. Uqbah bin Amir pernah waktu itu diucapkan salam oleh orang non muslim juga. Setelah itu dikejar rahmat Allah dan keberkahan untuk orang Islam. Tapi semoga Allah panjangkan umurmu
perbanyak hartamu, dan perbanyak keturunanmu. Jadi boleh mendoakan urusan dunia insya Allah. Amin, Allah alam. amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga saudara-saudara kita yang belum merasakan nikmat hidayah iman Islam segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika saya mendoakan anak saya sulit jodoh? Karena anak saya telah menyakiti hati saya Ustadz. Karena mentang-mentang sudah berpenghasilan dia semena-mena kepada saya. Saya nggak pernah minta uang sepeser pun. Tapi dia udah nggak mau dengerin kata-kata saya lagi. Pergaulannya jadi semuanya saya takut. Anak saya kenapa-napa bahkan disuruh nikah dia malah bilang mama aja nikah duluan, kebetulan saya janda. Sakit hati saya mendengarnya Ustadz, bagaimana mengobati hati saya yang sakit ini? Mohon jawabannya Ustadz Maulana. Ya, saya yang jawabnya adalah cara mengobati sakit hatinya. Bukan persoalannya, sakit hatinya. Yang pertama, kalau mengobati sakit hatinya, yang pertama harus memposisikan. Sekali lagi berempati, pahami apa yang sebenarnya terjadi permasalahan. Maka kata Nabi, hindarkanlah anakmu dari berbuat ibaratnya durhaka padamu dengan tidak membebankan padanya. Jadi lihat empati dulu. Kenapa anak itu durhaka sama saya? Mungkin karena saya juga terlalu maksa-maksa nikah, sehingga anak saya tersinggung dan sebagainya. Kita lihat posisinya. Yang kedua, memposisikan diri kita berada pada posisinya. Gimana kalau kita yang dipaksa mau menikah? Makanya jawaban anak itu berkata, ibu aja menikah. Nah itu kan. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan posisi keberadaan kita terhadap posisi anak yang belum menikah. Jadi jangan engkau sakiti hatinya sehingga dia berbuat durhaka kepadamu. Ini memang langsung diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan membuat anakmu durhaka kepadamu disebabkan karena perbuatanmu. Maka ada yang bagus kita lakukan supaya hatinya lembut, tidak sakit. Ambil jarak dulu, mundur. Biasanya gelas itu bunyi kalau terlalu dekat. Ya, betul. Bersentuhan terus. Makanya Betul. mundur dulu. Insya Allah nanti ada namanya kerinduan. Ya. Baik itu anak datang kepada kita, begitu pula kita mendoakan dia lewat kerinduan kita. Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz Syam mungkin boleh ditambahkan dari kacamata seorang anaknya nih. Aduh subhanallah. Jadi kita nih berbakti sama orang tua bukan karena orang tua kita baik, tapi karena disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tua yang mendoakan kita keburukan atau misalnya nggak pengertian sama kita, ya udahlah, kita ngalah aja bukan dalam rangka berbuat baik sama mereka, tapi dalam rangka taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah yang membuat kita bahagia itu bukan karena berbakti kepada orang tua sahaja, tapi karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah taat sama Allah, insya Allah diperbaiki kehidupan kita. Mungkin orang tua, Mbak yang bertanya ini pernah disakiti hatinya sama orang tua, ya biasalah. Kita juga pernah menyakiti hati orang tua kok. Waktu kita kecil misalnya kita ngerepotin mereka, waktu kita kecil pernah pipisin mereka, subhanallah. Maka sekarang waktunya kita berbakti kepada orang tua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Berbuatlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Jadi yang kita lihat ketika memandang orang tua bukan orang tuanya, tapi yang kita pandang adalah Allahnya. Ketika kita taat kepada orang tua, yang kita pandang bukan ayahnya atau ibunya, tapi yang kita pandang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap berbakti. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seneng banget ya Ustadz Syam ya kalau Alhamdulillah. menjawab pertanyaan dari jamaah Iya gitu. dong. Sehingga akhirnya menjadi solusi buat Karena mereka ada ya. interaksi antara kita dengan jamaah yang ada di rumah. Masya Habis Allah. bertanya mudah-mudahan dipantengin jawabannya tuh. Dipantengin, jangan Insya ditinggalin Allah. gitu aja. Benar. Ada pertanyaan lagi. Langsung nih kita Langsung ya, bacain aku lagi, ya. bacain lagi insya Oke. Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap Ramadan saya selalu kesal, terutama sama suami saya. Karena selalu nguji kesabaran saya di siang hari. Contohnya puasa tuh suami tidur mulu. Terus puasanya jadi alasan dia buat bolos kerja. Namanya wanita tuh paling males ngeliat suami. Apa ada doa luluhin hati suami biar gak jadi cobaan buat saya di bulan puasa gini? Ada doanya gak tuh Ustadz Syam tuh? Suaminya katanya suka ngeselin, katanya tidur mulu terus bolos kerja. Kalau puasa nggak mau diuji ya puasanya di surga gitu ya. Jadi kalau masih puasa di dunia pasti ada ujiannya. Dan yang menguji kita adalah orang yang terdekat kita. Kita tidak diuji dengan bule yang ada di luar negeri. Kita tidak diuji dengan orang-orang yang jauh dari kita. Ya. Justru ujian itu datang daripada keluarga kita sendiri. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh daripada hartamu, sungguh daripada harta kalian dan keluarga kalian dan anak-anak kalian itu ada fitnah, ada ujian bagi kalian. Jadi wajar, sangat
sangat wajar jikalau yang menguji kesabaran justru suami mbaknya. Suaminya. Sangat-sangat wajar jikalau yang menguji kesabaran orang tua adalah anaknya. Sangat wajar jikalau yang menguji anak adalah orang tuanya sendiri. Dan itu adalah sudah fitrah kita sebagai manusia yang hidup di dunia, yang mana dunia ini adalah tempatnya ujian. Jikalau ditanyakan apakah ada doa untuk meluluhkan hatinya, maka subhanallah surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa untuk pasangan apapun bentuknya, semoga Allah jadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Siap ya? Siap dong. Dari Sari Putri 79069323. Nomor apa itu? Kode apaan? Iya, kode apa? Kode username Instagram itu unik Iya, juga nih. aduh. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan punya penyakit mah, udah lama. Setiap saya puasa paling cuma kuat 9 hari atau 10 hari. Udah itu langsung kambuh, muntah. Terus ke dokter berhenti puasanya. Gimana itu hukumnya Ustadz? Malah sekarang saya lagi menyusui, saya nggak puasa. Gimana ya, dosa besarkah? Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Kata Allah dalam Al-Quran tentang Ramadan ini, syahrul Ramadan, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau engkau sakit dalam saat keadaan bulan Ramadan ini atau bulan puasa ini dan engkau tidak mampu untuk berpuasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar, bayarlah di hari-hari yang lain atau di luar Ramadan ketika engkau sanggup untuk berpuasa nantinya. Jadi tidak ada paksaan bagi orang-orang yang sedang sakit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sungguh syahrul Ramadan itu, bulan Ramadan itu untuk memudahkan kalian, bukan untuk menyulitkan kalian. Jadi kalau misalnya ada yang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dia berkonsultasi ke dokter dan dokternya mengatakan lebih baik tidak puasa dulu, maka cari hari lain di mana hari lain dia lebih kuat untuk berpuasa. Adapun dikatakan setiap Ramadan, maka ini termasuk daripada sakit yang boleh digantikan bukan dengan puasa, tapi digantikan dengan membayar fidyah. Kalau ditanyakan apakah saya dosa besar, sungguh tidak insya Allah, karena Allah memaafkan, Allah pula yang memberikan penyakit, cuman jangan cari penyakit. Artinya jangan kita yang sengaja membuat diri kita sakit sehingga tidak mampu untuk berpuasa. Jadi ujian sakit ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, boleh untuk meninggalkan puasa, bukanlah termasuk dosa besar dan insya Allah termaafkan. Jikalau di hari lain nanti sehat, boleh digantinya. Jikalau tidak bisa sehat sama sekali, maka boleh membayar fidyah. Wallahu taala alam. Aduh, aku jadi berpikir nih. Apa tuh pikiran? Kayaknya dua pertanyaan tadi tuh apa ya? Kayak berhubungan dengan keluhan-keluhan wanita pas lagi Ramadan gitu gak sih Ustadz? Wanita, dua-duanya tadi, Oh, satu seorang istri, satu juga namanya Fitri ya? Fitri ya, ada Iya, nomornya iya, panjang gitu. Oh iya. Kalau dibahas hari ini terus temanya Ramadan masalah bagi wanita tuh cocok gak ya? Tentang wanita, Ramadan, masalah bagi wanita. gitu. Boleh tuh. Boleh ya? Ya lumayan tuh Kayaknya kayaknya. setuju nih, Siap. jamaah juga setuju nih. Kalau gitu jamaah gini, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah, kita akan membahas tema Ramadan, masalah bagi wanita. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.